Pengolahan lahan dan pemupukan adalah dua hal penting yang harus diketahui oleh para petani cabai. Subscribe dan tonton sampai selesai ya, supaya trik-triknya kamu kuasai sepenuhnya. Lanjut, kita intro dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani semuanya, salam sukses, berbagi itu indah. Kembali ke channel kami, Penyuluh Pertanian Official. Ya, kali ini teman-teman kita akan melakukan tes pH. Jadi tanah yang kita garap ini pH-nya berapa? Kemudian kita nanti akan menentukan untuk pengapuran itu yang akan ditambahkan jumlahnya berapa. Nah, itu ada hitung-hitungannya. Nanti kita bareng-bareng bersama bisa tahu bagaimana cara menghitung dosis untuk penambahan kapur dolomit pada tanaman untuk persiapan tanam cabai. Halo sahabat tepat semuanya, untuk melakukan pengetesan pH dengan tanah yang baru saja kita olah ini tentunya ada caranya agar pH-nya itu bisa dicek dengan detail. Sebelumnya tanah yang akan kita cek pH-nya itu kita basahi dulu sehingga nanti pH yang didapatkan bisa lebih akurat. Ya. Setelah ditancapkan, tunggulah sesaat supaya alat pH bisa membaca keadaan yang ada pada tanah. Dan segera kita dapatkan pH yang ada pada tanah adalah 5,5. Halo sahabat tani semuanya, kita pindah tempat ya sahabat tani karena di sawah tadi sangat terik, jadi untuk menjelaskan itu kurang nyaman. Oke, kita tadi sudah sampai pada pemberian pupuk dasar ya. Pupuk dasarnya kita berikan pupuk kandang yaitu 1 hektar yaitu 4-6 ton. Jadi kalau untuk 1000 meter bisa kita berikan 400-600 kilo. Ya, catatan bahwa itu adalah pupuk yang sudah jadi, sudah matang. Jadi kita bisa mengurangi resiko terkena busuk batang. Ya. Kemudian sahabat-sahabat semuanya, untuk pupuk kimianya yang akan kita berikan, yaitu rekomendasi dari kita untuk kita berikan pada musim kemarau, yaitu untuk Ponska Plus itu kita berikan 600-900 kilo. Jadi untuk 1000 meternya kita pakai 60-90 kilo. Kemudian kita perlu tambahan teman-teman untuk unsur N-nya, karena Ponska Plus tadi kan seimbang. Jadi kita perlu tambahan unsur N karena apa? Karena kalau kita unsur N-nya kurang, tanamannya nanti yang terjadi adalah batangnya kecil-kecil, itu tidak bisa besar. Karena apa? Unsur N itu berguna untuk membentuk tubuh dari tanaman. Jadi tetap kita gunakan pada musim kemarau, kita gunakan urea, tapi pada musim penghujan karena dari air hujan itu sudah ada unsur yang mengandung N, maka kita bisa menggunakan set A saja yang konsentrasinya lebih rendah. Jadi untuk penambahan N itu, untuk urea ataupun set A kita bisa tambahkan 100-150 kilo per hektar. Jadi per 1000 meternya kita hanya perlu menambahkan 10-15 kilo. Kemudian teman-teman, untuk pemberian kapur dolomit berapa dosisnya? Mesti akan ada pertanyaan seperti itu. Kita akan coba tuliskan ya teman-teman, nanti ilustrasinya itu kurang lebihnya bisa pemberiannya kadarnya seperti yang kita tuliskan. Jadi ini teman-teman, lahan yang kita punyai tadi adalah 164 meter. Jadi setelah kita cek pH yang rata-rata itu adalah 5,5. Kemudian akan kita naikkan
menjadi 6,5, jadi naik 1 digit ya, naik 1 digit. Kemudian dari tabel rekomendasi pemberian kapur, kita ketahui bahwa untuk naik 1 digit itu kita bisa tambahkan kapur 3,66 ton per hektar ya. Jadi berapa lahan kita kalau cuma 164 meter panjangnya bedengan? Nah, kemudian kita hitung 164 dibagi dengan 5.000, karena kita hitung rata-rata 1 hektar itu panjangnya plastik mulsa roll itu kita hitung 5.000 meter, jadi 164 kali bagi 5.000, kemudian kita kali 3,66 ton, kemudian kita dapatkan angka 0,120048. Kalau dijadikan kilo berarti 120 kilo teman-teman ya. Dari 120 kilo ini berarti 1 meternya kita berikan kapur berapa ya? Kita bisa berikan 120 dibagi dengan 164 sama dengan 0,73 kilo atau sekitar 7,3 on. Jadi untuk lahan sepanjang 140 meter itu bisa kita berikan kapur sebanyak 12 sak yang 10 kiloan. Jadi itu ya teman-teman cara menghitung. Jadi bisa lebih sedikit atau kurang sedikit juga tidak apa-apa, tapi kita ada perhitungan untuk menghitung berapa kapur yang bisa kita naikkan, kita berikan untuk menaikkan 1 digit dari 5,5 menjadi 6,5 pH-nya. Jadi pada waktu pengolahan lahan yang perlu kita perhatikan sahabat-sahabat tani semuanya adalah pemberian pupuk. Jadi pupuk kandang yang kita berikan, kita usahakan pupuk kandang itu sudah pupuk yang jadi. Jadi harapannya ke depan tidak akan banyak permasalahan dengan tanaman cabai kita, terutama jika pupuk kandangnya belum jadi, itu akan terjadi proses amonifikasi sehingga akan mengakibatkan tanaman terganggu. Jadi tanah menjadi lebih asam, kemudian tanaman terganggu karena pengeluaran amoniak oleh pupuk yang belum jadi itu akan mengakibatkan tanah menjadi asam dan mudah untuk menjadi pertumbuhan dari jamur. Jadi dari bahan organik yang belum jadi itu jamur akan tumbuh berkembang. Nah, untuk hal tersebut kita untuk pemberian pupuk kandangnya sebisa mungkin untuk mengurangi hal-hal negatif itu, kita pemberian pupuk kandangnya di tengah bedengan teman-teman semuanya ya. Jadi di tengah bedengan, letaknya tidak pada tanaman atau tidak di bawah tanaman cabai tersebut. Jadi apabila masih terjadi amonifikasi itu tidak mengganggu tanaman. Nah, selain itu, selain pupuk organik itu kita berikan di tengah bedengan, kita juga akan menyemprotkan trichoderma. Jadi untuk menanggulangi pertumbuhan dari jamur yang negatif itu kita semprotkan trichoderma. Karena apa? Biasanya terjadi serangan layu batang itu terjadi pada umur 8 sampai 90 hari. Tapi dengan kita mengimbangi dengan semprotkan trichoderma, tentunya trichoderma itu akan melawan pertumbuhan dari jamur-jamur yang negatif. Nah, seperti itu teman-teman semuanya tip. Jadi kita dalam pengolahan tanah harus menggunakan pupuk kandang yang sudah jadi, kemudian peletakan pupuk kandangnya ada di tengah-tengah bedengan, tidak di tepat di bawah dari tanaman, dan kita semprotkan trichoderma untuk menanggulangi pertumbuhan jamur-jamur yang akan merugikan tanaman. Oke sahabat-sahabat tadi semuanya, untuk proses selanjutnya untuk pengolahan atau perawatan tanaman cabai akan dibantu teman saya
Ini juga penyuluh pertanian dari Kecamatan Mertoidan, yaitu teman kami Mas Ruri Aryadi, yang selanjutnya akan memberikan penjelasan bagaimana cara pemupukan menggunakan POC dan bagaimana cara membuat POC agar tanaman cabai kita menjadi lebat dan berbuah banyak. Tanaman ini berumur sekitar 40 hari ya teman-teman semuanya. Ini menggunakan POC yang kita sediakan secara khusus supaya tanaman bisa tumbuh dengan bagus, dan kita ikuti berikut ini dengan teman kami Ruri Aryadi. Beliau adalah penyuluh pertanian di wilayah Kecamatan Mertoidan. Contoh tanaman terserang trip, pada ujung tanamannya dia melonggar-melonggar seperti ini. Nah ini untuk penyemprotannya di pagi hari. Sebelum melakukan penyemprotan, diusahakan kita melihat terlebih dahulu hama yang ada di balik dedaunan ini. Setelah itu kita sediakan obat-obatan ataupun fungnya untuk penyemprotan. Jadi dalam penyemprotan itu bukan hanya bawa tank, kita langsung bawa obat dari rumah, tapi kita amati dulu untuk tanamannya pada sore hari ataupun malam hari ada hewan apa atau kejadian apa di sekitar tanaman. Baru pada pagi harinya kita sediakan obat-obatan pertanian digunakan untuk menanggulangi hama dan penyakit tersebut. Jadi tepat sasaran, tepat dosis, serta nanti tepat waktu dalam pencegahan dan penyemprotan dari tanaman cabai agar tidak terkena trip seperti ini. Nah, untuk tanaman cabai ada yang model baru. Yang pertama adalah ketika tanaman itu pertama itu muncul seperti ini, dari petani ada yang mengamati bahwasannya ini dibuang ataupun dirontokkan agar buah yang muncul di sini itu nanti tumbuhnya seragam. Ketika bunga paling bawah ini dibiarkan, pengalaman dari petani adalah antara yang atas ini nanti besarnya tidak seimbang ataupun tidak setara. Nah, ini salah satu cara untuk membesarkan buah secara merata, kita buang seperti ini. Selagi masih dalam bentuk bunga itu kita rontokkan seperti ini. Bunga yang pertama yang bawah ini dalam pemeliharaannya ini ada bermacam-macam, Mas. Yang pertama ada model wiwilan, itu dirontokkan batang yang bawah seperti ini, dibiarkan batang yang ini utamanya. Terus ada juga yang nanti dipelihara dua, ini diwiwil, ini diwiwil gitu. Atau yang ini dibiarkan, yang ini dipotong, ini dipotong. Nah, keuntungan dan kelebihannya adalah ketika model tanaman seperti ini, itu stok nutrisi mikro dan makronya harus cukup di dalam tanah. Sebelum ada proses pemupukan lanjutan dari mikro dan makro, yang utama adalah dari tanah sekitar tanaman cabai ini ekosistemnya harus jadi terlebih dahulu. Tidak cukup ketika kita budidaya tanaman cabai mementingkan tanaman yang di atas tanah ataupun plastik, tapi kita lebih mementingkan memposisikan ekosistem yang ada di dalam tanah ini
tercukupi terlebih dahulu. Bagaimana cara mencukupi ekosistem yang baik untuk tanaman cabai? Salah satunya adalah penyediaan dari pupuk organik, yang kedua penyediaan dari dolomit ataupun kapur tanah ataupun kapur pertanian yang sudah mati. Terus yang ketiga adalah ketersediaan dari kita memasukkan mikroorganisme yang ada di dalam tanah ini sebelum ataupun sesudah diplastiki mulsa. Ekosistem yang baik bisa dicirikan dengan tanah itu gembur seperti ini ya. Tanah itu gembur, terus ini harapannya akar itu nanti sampai ke sini. Nah, ketika ekosistem itu tidak terpelihara baik di sekitar tanah, maka bahan organik yang ada di dalam tanah itu akan lebih lama terurainya gitu. Kecuali kita menyediakan pupuk organik yang sudah matang gitu. Ekosistem itu bukan hanya untuk penguraian bahan organik di dalam plastik, tetapi untuk membunuh patogen-patogen ataupun hama-hama yang merugikan dari tanaman cabai. Hama dari tanaman cabai ataupun penyakit tanaman cabai bukan hanya ada di atas, tapi kita juga berpikir akar dari tanaman cabai, karena akar tanaman cabai itu ada dua. Yang pertama akar tunggal, yang kedua adalah akar serabut. Nah, akar serabut itu sangat penting, nanti tumbuhnya ada di sekitar sini selebar dari tajuk tanaman. Akumulasinya adalah ketika tajuk tanaman sudah selebar ini, kemungkinan besar itu akar sudah sampai di sini gitu. Untuk selanjutnya, ketika sudah memperhatikan dari tajuk tanaman cabai, maka kita pikirkan lagi adalah cara pengkocoran ataupun pemupukan untuk tanaman cabai, yaitu di sekitar tajuk tanaman, yaitu ini lubang untuk mengocori tanaman cabai. Tanaman cabai ada di sini ya. Ini tajuknya nanti tumbuh ke sini akarnya, tumbuh ke sini. Itu bukan hanya dikocor di sini. Itu kalau di sini berarti kita fokus pada akar sekitar batang tanaman, sedangkan akar serabutnya itu kurang menyerap unsur hara makro dan mikro yang tersedia di dalam bidengan. Itu untuk memaksimalkan pengocoran di pangkal batang, biasanya kita gunakan pupuk kimia yang diencerkan 4 kilo itu dari Ponska dan 1 kilo dari Mutiara ataupun NPK lainnya, itu diencerkan dengan air sebanyak 20 liter. Kita bikin adonan seperti itu, terus nanti kita ambil satu gelas, diencerkan lagi di ember sebanyak 10 liter gitu. Itu untuk pengocorannya biasanya kita lakukan sebanyak per 15 hari pengocoran kimia gitu. Untuk tanaman cabai itu kita lihat dari pertumbuhan daunnya. Ketika pertumbuhan daun itu terlalu kaku dan ditekuk seperti ini dia patah, itu menurut kami itu tidak baik. Ini seperti ini dia tidak patah. Tapi kalau dia itunya patah-patah seperti ini, dia kemungkinan besar unsur haranya yang N-nya itu ketinggian gitu. Kalau diginikan dia patah. Pemupukan yang pertama itu adalah sekitar 7, 8, 9 hari setelah tanam gitu. Untuk tanaman cabai setelah kita tanam itu dibiarkan melihat pertumbuhannya. Setelah 7, 8, 9 hari kita kocorkan di sekitar sini dengan menggunakan pupuk organik ataupun pupuk mikro gitu. Untuk makronya nanti kita berselang menjadi 15 hari ada di sekitar sini gitu. 15 hari, kemudian 15 hari berikutnya di situ ya. Di sini. Yang pertama adalah di sini. Di sini. Itu untuk unsur yang ada di sekitarnya. Setelah itu kita pindah. Ada juga nanti proses pemupukannya ada di sini. Nah, lubang sini. Tetapi kalau untuk di lubang sini kita tidak menyarankan, karena apa? Karena ketika ada kita menyirami ataupun nanti ada air hujan, itu nanti ngumpul di sini. Nah, ketika ngumpul di sini itu
kalau air hujan itu akan asam gitu, akan merugikan dari ekosistem yang ada di dalam plastik. Makanya kita buat lubang tanam di sekitar sini. Jadi lebih baik di pinggir. Nah, kita sarankan ada di pinggir gitu. Nah, lubang tanam ini bisa berfungsi dua. Yang pertama adalah untuk ngocori tanaman cabai. Yang selanjutnya ketika nanti tanaman cabai itu sudah habis, kita untuk diganti tanaman sayuran. Entah itu pare, entah itu timun, entah itu nanti gambas, itu ada di sini. Dan itu nanti kita tarik ke sini. Itu kita pelihara 2 cabang, 1 tanaman 2 cabang, tarik ke sini. Gitu. Oh, jadi bisa tumpang sari ya? Ya, tumpang sarinya nanti Setelah umur berapa, Mas? Setelah, kalau mau tumpang sari selisihnya sekitar 2 minggu sampai dengan 3 minggu. Jadi untuk tanaman cabai dan timun itu tanaman cabai umur 25 hari ceblok ataupun tanam, dan untuk tanaman timunnya itu 25 hari setelah tanaman cabai. Nah, ada kemungkinan juga untuk tanaman cabai dan timun itu hampir bersamaan. Itu nanti kendalanya adalah tanaman timunnya itu akan kita arahkan ke sini, ke lanjaran ini ya, karena ada talinya. Itu nanti kita gawean, tambah pekerjaan itu, karena tanaman timun gampang melungker itu, kita akan tambahan untuk menyingkirkan dari pertumbuhan dari tanaman timunnya itu. Gitu. Kalau berhimpitan musim tanamnya. Gitu. Jadi paling tidak 25 hari. 25 hari setelah tanaman cabai. Pas, ya. Gitu. Untuk musim kemarau seperti ini itu banyak petani yang menanam antara timun dan cabai. Karena apa? Untuk mengayomi dari tanaman cabainya. Nah, untuk mengayomi tanaman cabainya. Tetapi muncul lagi kendala. Ketika tanaman timunnya itu rimbun, maka hama-hama itu banyak yang ada di tanaman timun, dan kita harus lebih interval penyemprotan lebih sering lagi. Biasanya seminggu sekali menjadi 5 hari ataupun 3 hari sekali. Itu karena ada tanamannya 2. Itu. Oke. Untuk kali ini kita melihat drum-drum ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 drum. Nah, yang pertama adalah ini bagian dari kotoran dengan campuran dekomposer kita mereknya Ontoseno. Terus ada terasinya 1 on yang murah saja, harganya sekitar 7.000-8.000. Untuk airnya sebanyak 200 liter. Terus untuk tetesnya kita 1 botol, Ontosenonya cukup 1 botol. Untuk kotorannya itu kita pilih menggunakan kotoran sapi. Karena apa? Itu lebih mudah ajur ataupun lebih remah ya daripada kita menggunakan kotoran kambing. Banyaknya adalah sekitar 2 ember hitam. Kita campurkan dulu terasi, terus dengan tetes, terus setelah kita diamkan selama 15 menit, baru kita campurkan dekomposernya. Setelah dekomposer jadi, di dalam ember sudah tersedia pupuk kandang dengan air sebanyak 200 liter. Kita siramkan secara pelan-pelan, kita aduk kiri. Biasanya kita sebanyak 7 kali mengadukan. Nah, setelah dicampurkan seperti ini, kita tutup agar tidak terkena sinar matahari atau kuat matahari langsung atau terkena air hujan. Kita aduk, intervalnya adalah 2-3 jam sekali. Nah, proses dekomposisi atau fermentasi ini selama 2 kali 24 jam. Kita langsung bisa kocorkan ke tanaman. Untuk tanaman kita nanti kocorkan satu tanamannya itu 1 gelas. Nah, perkiraan ya, untuk ngocor kita 1 gelas itu sebelumnya digembor, itu kita kocorkan ke gelas, kita hitung detikannya dan perasaannya. Kalau sudah terukur detikan dan perasaannya, itu nanti kita baru diaplikasikan di lahan gitu. Jadi dari gembor tidak langsung kita kocorkan ke sekitar tanaman, tapi kita
deteksi dulu pengukurannya menggunakan gelas. Gembor dikocorkan ke gelas, oh berarti detikannya sekian, perasaan kita masuknya sekian. Nah itu perkiraan dari kita merata-rata pengocoran dekomposer ini kepada tanaman. Nah, Ini pupuknya berapa? Pupuk kandangnya? untuk pupuk kandangnya kita gunakan 2 ember, 2 ember hitam, kisaran 10 liter itu, 2 ember hitam. Kita gunakan untuk 800 meter persegi 1 drum, gitu. Rata-rata kita menghabiskan 1 drum. Nah, interval penggunaan ini 15 hari sekali. Gitu. Tujuan dari penggunaan ini adalah kita memberikan nutrisi pada tanaman dalam bentuk kocoran. Karena apa? Karena dalam bentuk kocoran itu sepertinya mudah terserap tanaman daripada kita menggunakan pupuk dalam bentuk granul ataupun dalam bentuk tablet. Karena dalam bentuk granul ataupun tablet perlu proses untuk mencairkan ataupun melarutkan nutrisi-nutrisi yang ada di pupuk itu ke dalam tanah, baru dapat terserap di akar tanaman. Kalau menggunakan ini berarti dia sudah siap untuk diserap tanaman. Gitu. Ini langsung, yang dari ini langsung dikocor Ini atau langsung dicampur? Setelah 1 kali 24 jam kita aduk dulu, kita gunakan gembor, kita langsung kocorkan gitu. Jadi kalau sisa dari ini misalkan masih sisa 1/4 drim, kemudian kita tambahi pupuk kandang lagi masih bisa? Masih bisa. Penambahan pupuk kandang itu harus diimbangi juga dengan penambahan terasi dan tetesnya gitu. Seandainya sudah hampir setengah, ya kita tambahkan lagi. Untuk terasinya 1 on lagi, terus yang tetesnya juga 1 botol lagi. 1 botol sekitar 9 ribuan itu. Gitu. Terasinya yang murah aja, bukan yang model plastikan, tapi yang biasanya di pasar-pasar tradisional itu ada yang terasi murah. Gitu. Kali ini kita akan menyampaikan tentang penggunaan air. Air yang pertama adalah untuk tanaman cabai seperti ini. Kita gunakan air yang sudah tertandoni selama 2-3 hari jika itu berasal dari air pump, dan jika berasal dari air irigasi ataupun yang persawahan itu ditambahkan lagi dengan kapur. Harapannya adalah ketika nanti ada hama-hama patogen ataupun penyakit-penyakit patogen itu dapat tersterilisasi dengan menggunakan kapur terlebih dahulu. Tetapi jika menggunakan ini air dari mata air ataupun dari tuk, itu bisa langsung digunakan. Nah, tujuan dari pengairan ini, kita usahakan untuk penyiraman itu kalau di sini Dusun Kodan itu lebih senang pada sore hari ataupun nanti menjelang maghrib. Itu harapannya adalah proses pemberian air kepada tanaman itu lebih anyep gitu. Tetapi jika pengocoran menggunakan di pagi hari ataupun siang hari itu seperti kita menggunakan gelas, langsung kita berikan air dingin. Kalau memang itu gelasnya panas, kondisinya panas terik seperti itu, terkena es, maka otomatis gelasnya akan pecah. Begitu juga pada tanaman cabai, ketika panas terik langsung dikocor, biasanya akan terjadi stres pada tanaman cabai. Tujuan dari pengocoran air bersihnya adalah atau penyiramannya pada sore hari. Gitu. Jadi kalau untuk musim seperti ini, musim kemarau, itu kira-kira dikocor air itu seberapa? Untuk kocoran airnya itu pada tanaman cabai yang ada di Demplot itu seminggu sekali, tapi melihat situasinya sepertinya tidak mencukupi. Nah, itu harus direngketkan lagi menjadi 1 pasar ataupun 5 hari sekali. Nek semua mau wage ya wage, nek semua paing ya ketemunya dengan paing. Kita lihat dari tanamannya, kalau panas terik yang seperti ini tidak ada hujan, kita 5 hari sekali. Tapi untuk pengocorannya lep ya, kalau di sini masuknya lep itu hampir dari seluruh bedengan itu terkena air. Nah, cara mengetes untuk tanaman yang kecukupan airnya ada atau tidak itu seperti ini. Nah, contoh, kalau kita cabut pada satu bedengan, kita tujukan seperti ini. Nah, kita diamkan sekitar 5 menit, terus kita angkat.
ketika kita ada garis seperti ini berarti kecukupan air di dalam tanah itu masih ada. Tapi kalau dari bawah sampai dengan atas itu kering, hanya ada debu-debu dari tanah, itu artinya kita deteksi di bedengan ini kekurangan air, begitu, untuk mendeteksi kandungan air yang ada di dalam bedengan. Berarti yang air tadi dikocorkan berapa gelas? Kalau dikocorkan itu sekitar 1/4 gembor. Oh, seperti gembor, Seperempat satu gembor, tanamannya. satu tanaman gitu. Cukup untuk 5 hari gitu ya. Ya, cukup untuk 5 hari. Gitu. Baik, demikian sahabat-sahabat tani semuanya, informasi dari kami. Bisa kami simpulkan bahwa dalam budidaya cabai ada beberapa hal yang penting, yakni yang pertama adalah pengolahan lahan dan yang kedua adalah pemupukan. Baiklah, semoga informasi dari kami bermanfaat dan sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Dadah.